Kata Nabi Muhammad SAW, bebaskan. Para sahabat heran, ya Rasulullah, bagaimana kau bebaskan? Bebaskan. Setelah berdibaskan pertama kali, langsung ya berwudu, kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, ulurkan tanganmu, aku ingin masuk Islam. Ya. Cuma apa? Cuma ngelihat kegiatan Nabi Muhammad SAW 3 hari. Ya, duduk di masjid 3 hari ya, bersama Nabi Muhammad SAW, ditarbiyah, langsung masuk Islam tanpa diajari dakwah, tanpa dikasih argumen, cuma melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik para sahabatnya sehingga kemudian masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali masih di dalam pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Al-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ila an qala kamalu hikmatihi fi tasrifil umur as-siyasiyah. Sempurnanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengatur segala sesuatu, ya, segala sesuatu, ya. Fi sirati nabiyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam suwarun wadihatun tadullu ala kamali hikmati wa 'azimi siyasatihi fi tasrifil umur bihillil masyakil wa muwajahatil mawaqif wa aqdil uqud wa ibramil uhud wa husnul takhallus wa bu'dun nazar mimma yuhaqqiqu husulul masalih adh-dhahira wal batinah wa jalbil manfa'ah wa dar'il mafsadah wa saddid dhara'i wa wad'il umur fi nisabiha wan najah alladhi lam yu'ta ahadun lam ya'tihi ahadun qablahu. Di dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat gambaran yang sangat nyata, yang sangat gamblang, yang menunjukkan hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengatur segala sesuatu. Hebatnya strategi Nabi di dalam menyelesaikan berbagai masalah. Yang masalah itu dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di berbagai kesempatan. Dan Nabi Muhammad SAW mulai membuat strategi di dalam berupa membuat perjanjian, menjalankan perjanjian. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW menyelesaikan masalah dengan sekaligus, ya, dengan akarnya pun dibersihkan oleh Nabi Muhammad SAW. Juga Nabi Muhammad SAW memiliki pandangan yang jauh, sehingga dengan berbagai macam usaha daripada Nabi Muhammad SAW tersebut, maka nampak, ya, manfaat yang zahir maupun yang batin yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, bayangkan seseorang mampu untuk mempersaudarakan orang Arab, ya, bangsa Arab yang ketika itu mereka itu saling bunuh-bunuhan. Cuma masalah sepele saja, satu kabilah sama satu kabilah bisa berperang, ya. Dan setiap kabilah punya satu ketua. Nabi berhasil untuk menyatukan hanya dalam waktu 23 tahun saja. Bahkan bisa mempersatukan antara orang putih sama orang kulit hitam. Yang sampai 2023 ini masih kerepotan orang itu memikirkan bagaimana untuk mempersatukan kulit putih sama kulit hitam.
Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam upaya beliau, di dalam strategi beliau, akhirnya beliau mampu untuk mempersaudarakan antara orang-orang Arab yang tadinya mereka itu sulit untuk bersatu. Ya. Sehingga tidak ada keberhasilan di bangsa Arab sebagaimana berhasilnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga bahkan di orang Barat pun menjadikan Nabi Muhammad ini orang yang nomor satu di seluruh dunia, ya, yang paling hebat, karena beliau mampu untuk mempersatukan seluruh bangsa. Begitu juga, ya, Nabi mampu untuk menyatukan seluruhnya sak dunia ini. Ya, kita sekarang dapati kita ini Islam di Indonesia, Islam di Mekah, Islam di Cina, Islam di Barat, Islam di Timur, semuanya satu. Ya, ajarannya satu dan cintanya satu sama yang lain itu juga satu. Berkat keberhasilan Nabi Muhammad SAW di dalam mendidik sahabatnya. Sahabatnya itu berhasil dididik, sahabat mendidik yang lain. Para sahabat mereka itu hijrah untuk menyebarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalika an-najah al-maqtu' an-nadhir alladhi lam yubaddil min hali nasikan muta'abbidan wa zaidan mutawaddian wa barran rahiman. Keberhasilan itu tidak sampai membuat Nabi untuk merubah keadaannya. Nabi ya tetap ibadah, Nabi juga tetap muta'abbid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zahid, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap daripada dunia. Dari awal sudah diajukan tawaran daripada orang-orang kafir Mekah, wahai Muhammad, kalau kamu ini pengen menjadi orang yang paling kaya, maka kami mampu untuk menjadikan engkau yang paling kaya. Kami akan kumpulkan seluruh harta, akan aku jadikan kamu yang paling kaya. Kalau seandainya kamu pengen wanita, maka aku akan carikan wanita yang paling cantik di Mekah untuk engkau. Kalau seandainya engkau pengen jabatan, maka kami akan berikan jabatan yang paling tinggi untuk engkau. Maka Nabi Muhammad SAW itu diam sejenak, kemudian beliau mengatakan dengan jawaban yang masyhur, kalau seandainya tangan kananku itu bulan diletakkan di tangan kananku, kiri diletakkan matahari diletakkan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan daripada dakwah ini, maka aku tidak akan meninggalkannya sama sekali. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah yang namanya mencari daripada kenikmatan duniawi. Terkadang beliau itu mendapatkan hasil rampasan perang, beliau bagikan semuanya sampai beliau itu lupa untuk diberikan kepada keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Zahidan mutawadhi'an, dalam keadaan tawadhu ketika beliau mampu untuk menaklukkan Mekah yang kemarin kita bahas. Wa barran, ya, termasuk orang yang berbakti, ya, berbuat baik, rahiman, ya, masih di dalam ya, kasih sayang terhadap sesamanya. Wal haqqul ladzi la mira'a fi anna fi hayati wa qiyadati lil ummah wa tawalli al hukm wa ada'i risalah ad-dalilul akbar alladzi arana bil fi'li la bil qaul madza yajibu an yakuna bil hakim fi kulli al munasabat wal ahwal. Ya, dan ya, hak, ya, alladzi la mira'a fi, dan fakta yang tidak mungkin untuk diperdebatkan bahwasanya di kehidupan Nabi, di kepemimpinan Nabi di dalam ummah, ketika beliau memimpin ummah dan ketika beliau ini menjabat sebagai hakim, dan juga di dalam beliau menunaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bukti yang paling kuat yang menunjukkan kepada kita dengan sikap beliau, bukan cuma dengan ucapan beliau saja, dengan sikap beliau yang menunjukkan kepada kita bagaimana semestinya seorang hakim itu dalam menunaikan kebijakannya dalam setiap perkara dan di dalam setiap keadaan. Jadi kalau seandainya kita ingin tahu bagaimana sih, ya, seorang hakim itu mengatur negara, mengatur kota, mengatur, ya, masyarakat, maka cukup kita perlu untuk melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatur bukan cuma negara, tapi dari bawah,
dari ngatur bagaimana didik anak, ngatur bagaimana didik istri, ngatur bagaimana mengurus rumah tangga, ngatur bagaimana mengurus pasukan, sampai bagaimana mengurus suatu negara. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau hakim mau ngelihat bagaimana cara mengatur yang benar, ya lihat bagaimana sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad jaa sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wal Aus wal Khazraj fiha hadithu ahd biwaqi'atil bu'ath wal adawa al-qadimah bainahuma tuthirul ahdath al-jadidah. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke Madinah, di Madinah itu beliau, ya, keadaan di Madinah itu masih perang antara Khaus wal Khazraj, ya, perang saudara di Madinah yang garibul ahdath, ya, baru selesai, ya, yang mungkin untuk timbul lagi, mungkin untuk pecah lagi karena perseteruannya itu sudah lama dari zaman dulu. Ya, kalau sekarang itu kayak apa? Ya, Korea Selatan, Korea Utara misalkan, atau Yaman Utara, Yaman Selatan misalkan. Ya, sudah dari sejak dahulu lama, ya, sejak dahulu kala, sehingga mungkin untuk pecah lagi. Dan Rasulullah SAW, ya, melihat orang-orang Yahudi ini berusaha untuk memecahkannya lagi, berusaha untuk fitnah itu biar pecah lagi. Ya. Itu keadaan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah. Sedangkan para sahabat Nabi Muhammad SAW mereka hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Mereka tidak memiliki daya, mereka tidak memiliki upaya kecuali hanya Allah, ya, meminta pertolongan, ya, kepada orang-orang yang ada di Madinah. Tidak ada daya dan upaya mereka dari Mekah meninggalkan keluarganya, terkadang meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan hartanya, datang ke Madinah. Mereka tidak bisa apa-apa kecuali meminta pertolongan kepada orang-orang Ansor. Sedangkan orang-orang Ansor ini masih ribut masih ribut di dalam, ya, keluarga mereka sendiri, ya, di tengah-tengah internal mereka sendiri. Fakana markazahu bidzalika ala janib 'azimin min ad-diqqah walakinnahu tanawul al-mawqif bihikmatihi wa husni tadbirihi wa kamal aqlihi mimma burhanun ala annahu ahlan likulli jalilin fil amri fa syara'a fil hal bi bina'il masjid. Ya, maka pertama kali fokus Nabi Muhammad SAW di dalam masalah ini, bagaimana mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Ya, maka Nabi Muhammad SAW dengan kehebatan beliau, dengan, ya, pengaturan beliau yang baik dan kesempurnaan akal beliau yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu baik di segala bidang. Maka yang pertama kali dibuat oleh Nabi Muhammad SAW adalah masjid. Ya, yang pertama kali dibangun adalah masjid. Wa fihi kanat al-asas allati wada'aha li salahid din wad dunya. Ini adalah asas yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki apa? Ad-din wa dunya, agama dan dunia. Pondasinya di mana? Di masjid. Ya. Makanya teringat Habib Ali Al-Jufri, beliau mengatakan sesungguhnya asasnya itu ketika beliau di televisi, ya, beliau mengatakan asas ini aslinya itu dars, belajar itu bukan di televisi. Kita termasuk orang yang diuji, kata Habib Ali Al-Jufri, ya, adanya qanawat ini, televisi channel, akan tapi itu kan perlu, tapi asasnya, pondasi awalnya halaqah fil masjid, halaqah di masjid, ya, untuk membangkitkan umat itu bagaimana, ya, kembali ke masjid. Masjid itu dihidupkan kembali dengan halaqah ilmu. Asas pondasinya itu adalah di masjid, talaqi, ya, antara seorang murid dengan guru, guru dengan gurunya, guru dengan gurunya.
Itu yang menjadikan apa? Pondasi Islam itu bisa bangkit. Ya, makanya pertama kali yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW adalah masjid. Ya, maka masjid itu menjadi tempat untuk ibadah, tempat untuk mengatur kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, markas. Ya. Wa minhu tasdaru dakwah ilallah. Dari situ juga muncul dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi yatarabbal mu'minuna ala akmalil wa fi yatarabbal mu'minuna ala akmalil halal fi ashrafil ahwal wa fi tudau jami'il khutat wa tadabir al-idariyah wa siyasiyah wal askariyah wa fi tastakbirul wufud wa yulaqil ilm. Ya. Di masjid itu para mukmin ditarbiyah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ya, Nabi itu beliau itu menangkap satu orang tawanan, yang tawanan ini juga termasuk orang yang mulia di kaumnya, ditangkap oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk diikat di salah satu tiang masjid. Ya, diikat di salah satu tiang masjid tawanan ini. Ya. Setiap hari ngelihat Rasulullah SAW sholat, para sahabat itu sholat, ngelihat bagaimana sikapnya sahabat kepada Rasulullah SAW, tenangnya mereka ketika di hadapan Nabi Muhammad SAW, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, dihormati orang tersebut, dikasih makan, setiap hari ditawari, kamu mau masuk Islam atau ya, katanya enggak, saya tidak mau masuk Islam. Kalau seandainya kamu mau, ya kamu bebaskan aku, kalau enggak kamu bunuh aku. Hari kedua mulai tertarik, melihat kok tenang di masjid ini, kok nyaman ngelihat Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Hari kedua ditawari lagi, tidak mau. Kalau seandainya kamu mau bebaskan aku, kalau enggak ya bunuh aku, bebas, terserah, saya tidak mau masuk Islam. Hari ketiga cuma apa? Cuma ngelihat kegiatan Nabi Muhammad SAW. Hari ketiga ditawari masuk Islam lagi, kalau mau bebaskan ya bebaskan saya, kalau enggak ya bunuh saya, terserah. Kata Nabi Muhammad SAW, bebaskan. Para sahabat heran, ya Rasulullah, bagaimana kau bebaskan? Setelah berdibaskan pertama kali, langsung ya berwudu, kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, ulurkan tanganmu, aku ingin masuk Islam. Ya. Cuma apa? Cuma ngelihat kegiatan Nabi Muhammad SAW 3 hari, ya, duduk di masjid 3 hari, ya, bersama Nabi Muhammad SAW, ditarbiyah, langsung masuk Islam tanpa diajari dakwah, tanpa dikasih argumen, cuma melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik para sahabatnya sehingga kemudian masuk Islam. Ya. Kemudian di masjid juga ya, di rencana-rencana itu ya, dibuat juga di masjid. Dan juga Nabi Muhammad SAW mengatur segalanya di dalam masjid, baik itu masalah siasat, masalah politik, atau masalah askariyah, ya, ketentaraan atau pasukan, itu semuanya juga di masjid. Dan juga Nabi Muhammad SAW menerima delegasi juga di masjid, dan juga Nabi mengajarkan ilmu juga di masjid, sehingga masjid itu markas, jadi ya, tempat senternya. Sehingga ya kalau seandainya kita ini kepengin bangkit, ya kita harus menghidupkan masjid ya, dengan ilmu Nabi Muhammad SAW. Wa min siyasatihi sallallahu alaihi wasallam ar-rasyidah fi hayatihi al-ula fil Madinah annahu lamma ra'a adamu tajanus al-afrad al-mujtama' li ikhtilafi aqaidihim syara'a fi wad'in nizam yadman huquq al-jami' wa yukaffil hurriyat al-aqidah wa hurmat ad-dima' wal amwal wal a'rad wa taj'aluhum jami'an mukallafina bid-difa' 'anil bilad amama ayat tidaat alaihi mutakafilina fil harbi wasilmi
wa sadara dzalika fi sahifah jaa fiha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kecerdasan beliau ya. Beliau ketika ngelihat ya di dalam masyarakat ini banyaknya perbedaan sehingga tidak ada yang namanya kenyamanan satu sama yang lain karena perbedaan apa? Akidah, keyakinan ya. Ini ya perlu untuk dikoreksi. Wah, ini masyarakat ya, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim ya, mereka itu memiliki keyakinan masing-masing ya, kemungkinan untuk pecah itu juga besar. Makanya Nabi Muhammad SAW langsung membuat aturan di Madinah itu, yang mana aturan itu memberikan hak kepada seluruhnya ya, Muslim, Nasara, Yahudi dikasih hak sama Nabi Muhammad SAW, diberi kebebasan untuk berakidah bebas ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengharamkan darah satu sama yang lain. Tidak boleh untuk menumpahkan darah, tidak boleh untuk mengambil harta orang lain, dijaga harga diri mereka ya. Kemudian dan menjadikan mereka semuanya wajib untuk menjaga kesatuan kota Madinah ya, atau negara Madinah itu ya, mereka dikasih perjanjian bahwasanya mereka wajib untuk membela ya. Subhanallah, dari manapun permusuhan itu datang, maka mereka wajib untuk menjaga Madinah dari apa? Permusuhan yang datang dari manapun ya, dalam keadaan perang maupun dalam keadaan tenang. Sehingga Nabi Muhammad SAW membuat di dalam satu lembaran perjanjian itu, Bismillahirrahmanirrahim, hadza kitabun min Muhammad An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin min Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatan wahidah min dunin nas ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat ya, Bismillahirrahmanirrahim, ini kitab tulisan daripada Muhammad An-Nabi di antara bainal mu'minin wal muslimin, antara orang mukmin dan muslimin, min Quraisy wa Yathrib, dari baik dari kalangan Quraisy atau Yathrib Madinah, wa man tabi'ahum, dan barang siapa yang mengikuti mereka, wa lihiqa bihim, yang ikut di bawah kepemimpinan mereka, wa ja'ada ma'hum, yang jihad kepada mereka, innahum ummatun wahidah min duninas, sesungguhnya ini adalah umat yang satu tanpa yang lain. Ini termasuk umat yang satu. Tsumma taqarrara anna man tabi'ana min yahud fa inna lahu an-nasr wal uswa ghairu madlumina wala mutanasir alaihim. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan juga bahwasanya barang siapa daripada orang-orang Yahudi yang mengikuti kami, sesungguhnya kami juga akan membantu mereka ya, dan mereka tidak akan terzalimi. Wa inna Yahud Bani Auf ummah ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Yahud daripada Bani Auf itu termasuk satu umat daripada orang mukmin. Lil Yahudi dinahum walil muslimina dinahum wa mawaliyahum wa anfusahum, bagi Yahudi agama mereka, bagi orang muslimin agama mereka, budak-budak mereka, diri-diri mereka. Tsumma taqarrara li baqiyatil yahud al muahidina ma li yahudi Bani Auf. Thumma tadhkuru sahifa anna 'alal yahud nafaqatuhum wa 'alal muslimin nafaqatuhum. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagi orang-orang yang kafir muahad, yang punya perjanjian dengan orang-orang muslim ya, bahwasanya mereka ini juga termasuk yang diamankan ya. Kemudian disebutkan juga di perjanjian tersebut bahwasanya Yahudi yang ngurus nafkahnya mereka sendiri, muslimin juga ngurus nafkah mereka sendiri. Wa anna bainahum an-nasr ala man haraba ahla hadhihi as-sahifah, dan mereka harus membela siapapun yang diperangi ya. Membela ketika ada perang ya, yang ada di catatan ini, maka mereka harus membelanya ya. Wa anna bainahum nusu wan nasiha, dan mereka juga harus saling menasihati satu sama yang lain. Wal bir dunal itsm, dan mereka juga harus saling berbakti ya, saling memberikan kebaikan
tanpa juga tidak melakukan dosa kepada satu sama yang lain. Ila antakul wa inna Yathriba haramun jawfa li ahli hadhihi as-saifa wa innal jar kan nafs ghairu mudar wa atham wa annahu la tujaru hurma illa bi idni ahliha wa inna man kana baina ahli hadhihi as-saifa min hadathin aw istijar yakhaf fasadahu fa inna muradahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, mempersatukan masyarakat yang ada di kota Madinah supaya mereka itu tidak terpecik api fitnah yang kemudian mereka bisa saling perang satu sama yang lain. Sehingga Nabi pertama kali yang dilakukan adalah mempersaudarakan antara orang-orang Ansar dan Muhajirin, orang-orang yang hijrah, dipersatukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ya harus bagaimana melihat, kita kalau misalkan kepingin ya, Islam bangkit, maka kita memiliki uswah, teladan yang paling bagus di segala bidang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita termasuk yang mengikuti daripada segala perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala strategi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kita termasuk yang dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita termasuk yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nasib bagian daripada kecerdasan Nabi Muhammad SAW, tawadhu Nabi Muhammad SAW, ilmu Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakratul maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.